Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali membahas tentang film Satria Dewa Gatotkaca, terutama untuk satu, tis karakter Karna yang muncul di film Satria Dewa Gatotkaca. Dan kedua, teoriku untuk film Satria Dewa Arjuna. Dan yang ketiga, hubungan antara dua hal ini dengan karakter Kunti yang sekarang menitis kepada diri Agni yang diperankan oleh Yasmine Apper. Ketiga hal ini sangat berhubungan. Kenapa? Jadi di film Satria Dewa Gatotkaca, kita telah diungkapkan bahwa karakter Agni yang diperankan oleh Yasmine Apper ternyata adalah seorang titisan dari Putri Kunti alias Dewi Kunti. Siapakah dia? Dalam kisah pewayangan, Kunti ini adalah ibu dari 5 Pandawa. Well, sebenarnya dia adalah ibu dari Yudhistira, Bima, dan juga Arjuna. Setelah itu dia juga ikut merawat sebagai seorang ibu kepada Nakula dan Sadewa. Jadi dia adalah ibu dari 5 Pandawa. Tapi sebelum dia menjadi ibu dari 5 Pandawa, sebenarnya dia pernah melahirkan seorang bayi yang bernama Karna. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Jadi diceritakan, Kunti ini adalah seorang putri raja dari kerajaan Kunti. Pada suatu hari, di kerajaan Kunti, kedatangan seorang resi terhormat yang bernama Resi Durwasa. Selama Resi Durwasa berada di istana, Kunti ini sangat berbakti. Dia merawat dan melayani Resi Durwasa dengan sangat baik. Karena Resi Durwasa sangat suka dengan perlakuan Kunti, pada akhirnya setelah dia mau meninggalkan istana, Resi Durwasa memberikan sebuah hadiah kepada Kunti. Hadiah itu berupa sebuah ajian pepanggil. Dalam artinya, ajian pepanggil ini artinya ilmu untuk memanggil. Dan sesuai namanya, ilmu ini ternyata bisa digunakan untuk memanggil para dewa, untuk meminta bantuan mereka. Sebuah ilmu yang sangat luar biasa, ya nggak sih? Nah, karena sangat penasaran dengan keaslian ilmu itu, apakah ilmu ini bisa berguna, Kunti akhirnya berusaha mencoba menggunakan ilmu ajian pepanggil itu. Dan lalu datanglah sang Dewa Surya, Dewa Matahari. Dia datang dan bilang ke Kunti, "Ada perlu apa? Apa yang kau inginkan dariku?" Tapi karena saat itu Kunti ini tidak punya keinginan apapun, dia hanya ingin mencoba apakah ajian ini benar nyatanya. Jadi dia tidak mengucapkan apapun. Karena Kunti tidak mengucapkan apapun, sang Dewa Surya akhirnya memberikan dia sebuah bayi, lahir dari telinganya Kunti. Karena lahir dari telinga, akhirnya diberi nama Karna, yang artinya telinga. Nah, akhirnya Dewa Surya pergi meninggalkan Kunti dengan bayi itu. Kunti langsung panik, dia takut, dia kebingungan karena dia masih belum menikah. Bagaimana kata orang-orang, bagaimana kata raja ketika tahu bahwa anaknya dalam posisi belum menikah tiba-tiba bisa melahirkan bayi? Apakah dia bakalan percaya? Karena dia ketakutan, akhirnya dengan sangat berat hati, Kunti menghanyutkan bayi Karna itu ke sungai. Bertahun-tahun kemudian, Kunti akhirnya menikah dengan Pandu, seorang pangeran dari kerajaan Kuru yang konon katanya akan naik tahta menjadi seorang raja. Pandu rupanya mendapatkan sebuah kutukan. Dia dikutuk untuk tidak bisa memiliki keturunan. Karena dia dan Kunti membutuhkan keturunan untuk menjadi pangeran, akhirnya Kunti menjadi ingat dengan ajian pepanggil yang dia punya dulu, yang pernah dia gunakan untuk bisa melahirkan Karna, ya kan? Akhirnya, Kunti menggunakan ajian pepanggil itu untuk memanggil 3 orang dewa. Dia adalah Dewa Yama, Dewa Bayu, dan juga Dewa Indra. Melalui 3 dewa itu, akhirnya Kunti dikaruniai 3 orang bayi, 3 orang putra. Dewa Yama memberikan bayi Yudhistira. Dewa Indra memberikan bayi Arjuna. Sementara Dewa Bayu memberikan bayi bernama Bima. Kunti akhirnya juga mengajari ajian pepanggil ini kepada istri keduanya Pandu, yaitu Madri. Nah, melalui ini akhirnya Madri memanggil dewa kembar Aswin dan melahirkan Nakula dan juga Sadewa. Sementara itu, Karna, bayi yang dulu dihanyutkan oleh Kunti di sungai, sekarang sudah tumbuh besar. Rupanya dia dulu ditemukan oleh seorang kusir kuda dan diangkat menjadi anaknya. Nah, pada suatu hari, Resi Durna, ayah dari Aswatama, sekaligus guru dari para Pandawa dan juga para Kurawa, Resi Durna ini mengadakan sebuah pameran turnamen untuk diikuti oleh para kesatria. Tujuannya hanya satu, untuk memamerkan keahlian para murid-muridnya, yaitu Pandawa dan Kurawa. Dan melalui turnamen ini, Resi Durna akhirnya mengumumkan Arjuna sebagai murid terbaiknya. Dan lalu datanglah Karna.
untuk menantang Arjuna. Tapi ketika mereka tahu latar belakang dari Karna yang hanya anak dari seorang kusir kuda, seluruh arena menjadi ramai. Seluruh orang menghina dan mencaci maki Karna. Betapa tidak tahu dirinya dia sebagai anak dari seorang kusir kuda berani-beraninya menantang seorang kesatria. Bahkan Bima ikut menertawakan Karna. Dia bilang tidak pantas anak seorang kusir kuda menantang seorang bangsawan. Mendengar semua hinaan itu, Duryudana sebagai Kurawa yang paling tua, dia tidak terima. Dia sangat marah dengan perlakuan seluruh orang yang ada di dalam arena. Dia sangat membela Karna. Dia bilang kehebatan seseorang tidak bisa dinilai dari derajatnya, apakah dia dari kaum bangsawan atau bukan. Tapi karena peraturan pada saat itu memang tidak memperbolehkan Karna untuk ikut dalam pertarungan, akhirnya Duryudana memutuskan untuk mengangkat Karna sebagai seorang raja di sebuah kerajaan Awangga, biar dia statusnya naik sebagai seorang bangsawan dan bisa mengikuti pertarungan itu. Saat itulah kerusuhan besar langsung terjadi. Langit gelap seakan matahari tidak tampil di sana. Dan di saat itulah Kunti langsung sadar bahwa yang berdiri di depannya dia, kesatria yang dihina-hina itu, adalah anak yang dulu dia buang di sungai. Sejak saat itu, Karna akhirnya menjadi salah satu bawahan Kurawa yang setia. Dia menjalin ikatan persaudaraan yang sangat kuat dengan Duryudana. Dan sekaligus dia juga menjadi musuh bebuyutan dari Arjuna, meskipun sebenarnya mereka berdua adalah kakak beradik. Nah, itu dia kisah antara Karna, Kunti, dan juga Arjuna di kisah pewayangan. Lalu kira-kira apa hubungannya dengan film Satria Dewa Gatotkaca dan juga Satria Dewa Arjuna? Ini mulai agak spoiler, nggak apa-apa ya. Kan kalian udah pada nonton filmnya kan ya? Jadi begini, di salah satu adegan diungkapkan bahwa ternyata Dananjaya sebagai titisan dari Arjuna itu memiliki seorang abang. Dan abangnya ini telah dibunuh oleh Beceng. Di situ Beceng sempat mengaku, Aku masih ingat muka bapak dan abang lo waktu mereka gue buang ke lautan. di adegan itu aku langsung klik dong. Dananjaya titisan Arjuna ternyata punya seorang abang yang dulu dibuang ke lautan. Ini sangat mirip dong dengan ceritanya Karna yang ada di pewayangan, yang katanya abangnya Arjuna ini dihanyutkan ke sungai, iya kan? Aku langsung mikir ke arah sana. Jadi kayaknya adegan itu adalah tease untuk karakter Karna. Teoriku, abang Dananjaya yang dikatakan dibuang oleh Beceng ke sungai sebenarnya masih belum mati. Teoriku dia masih hidup dan diselamatkan oleh seorang petinggi dari Kurawa. Dan sejak itulah, abang Dananjaya ini mulai mengabdikan diri kepada kelompok Kurawa. Tidak peduli bahwa Dananjaya, adiknya, ada di pihak Pandawa. Dan sepertinya ini sangat berkaitan dengan karakter Kunti. Karena Mas Hanung juga sempat bilang di salah satu postingan Instagramnya, waktu dia nge-tag aku juga di situ kan ya, dia bilang bahwa Kunti ini, dia sedikit ngetis kalau Kunti ini mungkin menyimpan gen dari Karna. Karena dia adalah ibu dari Karna kan. Jadi aku masih agak bingung-bingung nih. Arahnya mau kemana ini? Tapi aku udah bisa sedikit menduga-duga. Mungkin Kunti ini bakalan sedikit berperan besar lah dalam kemunculan Karna nantinya. Meskipun titisan Agni ini tidak memiliki hubungan darah dengan titisan Arjuna dan juga titisan Karna nanti. Karena seperti yang aku sering bilang, ini konsepnya adalah titisan. Mereka bukan Kunti dan juga Arjuna, tapi titisannya Kunti dan juga titisannya Arjuna. Dan yang namanya titisan itu bisa sangat acak. Buktinya titisannya Kunti sama titisannya Gatotkaca aja bisa seumuran dan bahkan pacaran ya kan. Karena itu mereka memang bukan Kunti dan Gatotkaca, tapi titisannya Kunti dan juga titisannya Gatotkaca. Mereka menitis di dalam tubuh Agni dan juga Yuda. Jadi teoriku untuk film Satria Dewa Arjuna, orang yang akan menjadi musuh utama di film Satria Dewa Arjuna adalah abangnya sendiri, yang akan menjadi seorang titisan dari Karna. Dan Kunti alias Agni pasti akan sangat berpengaruh di film ini. Jadi fokusnya kayaknya bakalan 3, antara Arjuna, Kunti, dan juga Karna. Mereka bertiga kayaknya bakalan menjadi 3 pilar utama di film Satria Dewa Arjuna. Otomatis karena Arjuna ini tokoh utamanya, pasti dia bakalan mendapatkan porsi yang paling lebih kan ya. Cuman ya, Karna dan juga Kunti pasti bakalan memegang peranan yang sangat penting di sana.
Oke, itu teoriku untuk film Satria Dewa Arjuna. Kalau kalian punya teori-teori menarik tentang film Satria Dewa Gatot Kaca dan juga sequelnya nanti Satria Dewa Arjuna, atau mungkin kalian punya fancast untuk Karna, karena jujur ya, aku mikirin fancast untuk karakter Karna ini susah banget. Gak ada satupun aktor yang nempel di otakku. Tapi aku percaya sama pihak Satria Dewa Studio sih. Omar Daniel sebagai Arjuna, itu bener-bener mantep banget. Awalnya aku, oke, dia mirip lah, fisik-fisiknya mirip Arjuna lah. Tapi begitu aku nonton di filmnya, waduh, aku suka banget pembawaan karakternya, udah mantep banget ini. Dan buktinya, karakter Dananjaya yang diperankan Omar Daniel akhirnya memang berhasil mencuri banyak perhatian dari para penonton Satria Dewa Gatot Kaca. Nyaris lebih dari 50% bilang karakter favorit mereka di film itu adalah Dananjaya, sang titisan dari Arjuna, yang diperankan oleh Omar Daniel, yang artinya Omar Daniel ini sangat sukses memerankan karakter Arjuna ini. Oke, video kali ini udah cukup panjang ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!